Tanpa sepengetahuan suaminya, rupanya istri ini jual diri. Mungkin karena himpitan ekonomi yang mencekik, apalagi dia tengah mengandung. Namun sayangnya nasib malang ini justru menimpanya. Apa yang sebenarnya terjadi nih? Kita rangkum dalam ABC Aksa Bercerita YouTube channel. Warga-warga yang mau denger ceritanya, mari kumpul bareng-bareng. Pastinya jangan lupa subscribe ABC Aksa Bercerita. Meskipun ini ya agak berat untuk diceritain ya, ini karena ini benar-benar kejadian yang bikin merinding dan pastinya sedih juga. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jadi gini, beberapa hari yang lalu di Palembang ada kejadian tragis. Seorang cewek muda bernama Anti Puspita atau AP berumur 22 tahun lagi hamil pula ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini kejadiannya hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 yang bikin hati makin nyesek ya. Ternyata Anti ini diduga terlibat di dunia open booking alias BO gitu, yang dia tawarin lewat grup di media sosial. Nah, di situ dia kenalan sama seorang cowok. Kita panggil aja Febrianto, dan itu emang nama pelakunya. Umurnya nih juga 22 tahun. Setelah ngobrol-ngobrol di medsos tersebut, akhirnya mereka ini janjian ketemu. Hari Jumat sore sekitar jam 4 sore, Anti ini check-in di hotel itu bareng Febrianto. Katanya sih mereka ini udah sepakat sebelumnya jika sekali kencan itu Rp300.000 dan di dalam perjanjian itu bakal ada 2 kali hubungan badan. Nah, rupanya kegiatan terlarang Anti ini tanpa diketahui oleh suaminya. Padahal sebelum check-in, Anti ini seperti biasa mengantarkan suaminya yang bekerja gitu ya. Tidak ada firasat buruk apapun di hari itu oleh suaminya, ini nggak ada firasat apa-apa. Namun Adi Roksadi, suami dari Anti ini memang melihat wajah istrinya ini nampak lemas, seperti kecapean di hari itu. Tapi ternyata satu kali melayani Febrianto, AP ini udah nggak mau lanjut lagi. Anti ini udah nggak mau melayani lagi. Mungkin karena dia capek atau ada alasan lain yang kita nggak tahu. Nah, disinilah masalahnya ini mulai terasa gitu ya, mulai memanas. Febrianto ternyata nggak terima, dia marah. Katanya dia udah bayar untuk 2 kali. Ya siapapun pasti akan marah ya jika memang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dari awal. Tapi AP gitu ya, alias Anti ini tetap nggak mau gitu ya. Dan dari situ situasinya ini akhirnya jadi kacau. Febrianto yang katanya kesel banget ini mulai bertindak kasar. Dia bekap Anti dari belakang. Mulut Anti disumpal pakai manset hitam yang itu milik Anti sendiri. Saat Anti berontak, tangannya diikat lalu dicekik. Sampai akhirnya Anti ini meninggal di tempat. Sumpah ini serem banget ya. Kalau dibayangin ya bikin geram banget gitu ya. Setelah semua itu terjadi, Febrianto nih bukannya panik atau menyesal, nah dia malah kabur sambil bawa motor dan HP-nya Anti. Kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi Febrianto akhirnya keluar kamar sendirian di jam 6 sore dengan membawa barang-barang api. Febrianto ini kabur selama 4 hari pelarian hingga akhirnya ditangkap oleh polisi. Timah panas ini bersarang di kaki Febrianto. Waktu ditangkap, Febrianto ini ngaku kalau dia memang marah karena nggak sesuai dengan kesepakatan. Tetap aja ya, namanya nyawa orang, apalagi perempuan yang lagi hamil, itu bukan sesuatu yang bisa ditukar pakai uang segitu. Gue nggak habis pikir sih, karena bisa setega itu, nggak peduli latar belakang dari AP ini gimana, dia tetap manusia, tetap pantas diperlakukan dengan hormat. Nggak selesai sampai di situ, rupanya Febrianto ini didatangi oleh arwah almarhumah yang menuntut permintaan maaf, meminta Febrianto ini untuk menziarahi makam hingga mengadakan keselamatan untuk AP gitu. Jadi Febrianto ini kerap ketakutan karena dihantui tersebut ya. Namun ada fakta lain nih, di mana AP ini rupanya pernah mengklarifikasi jika dia tidak terlibat dalam jasa open BO. 3 tahun yang lalu dia mengklarifikasi saat orang-orang ini menanyakan fotonya yang ada di salah satu aplikasi itu ya, aplikasi titik-titik chat gitu ya. Nah, lagi-lagi memang pengingkaran kesepakatan yang sudah disepakati ini bisa menjadi pemicu hal mengerikan seperti ini. Tadinya bertemu baik-baik, malah berakhir dengan hilangnya nyawa seperti kejadian yang ada di Palembang ini. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya, sobat IBC gitu ya.
Dan pastinya temukan cerita lainnya dengan subscribe ABC atau Aksa Bercerita. Kalau warga punya cerita terpendam, baik asmara dan lain sebagainya yang ingin diceritakan gitu kan ya, yang bisa diceritakan, bisa kirimkan ceritanya ke email kotakemail.abc@gmail.com. Bisa dalam bentuk tulisan atau audio. Nanti akan kita ceritakan. Pastinya terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.